dari satu. Apakah satu jenis ikan ini bisa kita masukkan ke dalam salah satu dari 5 jenis ikan yang kita ambil? Kalau menurut Putri kurang dari 0, itu bisa aja diambil, cuman dia tidak seperti ikan-ikan sebelumnya yang memenuhi syarat LQ lebih dari 1 untuk relatif kabupaten ya. Ya, kalau seandainya kasusnya tidak ada lagi jenis ikan lainnya yang nilainya besar dari 1, kita bisa memasukkan dia ke dalamnya. Nah, tapi dalam kondisinya ada 5 jenis ikan lainnya yang ternyata nilai LQ-nya itu baik untuk LQ produksi dan juga nilai produksi besar dari 1, maka itu kita skip ya, tidak bisa kita masukkan dalam perhitungan CPI-nya. Akan tetapi jika tidak ada lain nih spesiesnya, ternyata memang produksinya rendah gitu ya, nilai LQ-nya memang kecil dari 1 gitu, kita mau ngambil 5, yang baru ada 4, nah kita harus mengambil 1 itu ya, walaupun untuk nilai produksinya kecil dari 1 ya, paham ya? Tapi jika ada yang memenuhi syarat untuk keduanya, itu tidak boleh kita masukkan, paham ya? Ya, baik Bu. Ya. Oke, siapa tadi namanya? Siapa yang saya panggil? Putri Rozatun Sina ya? Iya Bu. Oke, ada pertanyaan lain dari teman-teman? Sejauh ini paham ya? Saya belum beruntuk memberikan kameranya, tolong diaktifkan dulu. Saya mau melihat nih kondisi kalian ini sebenarnya berada di mana nih? Apakah sedang jalan-jalan? Ada beberapa kali pertemuan dengan saya, mahasiswa lagi di pantai, lagi mengumpul ketawa. Nah, saya selalu mengingatkan kawan-kawan, perhatikan etika kalian, ya. Etika kalian, attitude kalian, ini termasuk etika. Ketika kalian mengikuti perkuliahan, kalian siap atau tidak? Gitu. Ya, itu termasuk penilaian. Kalau saya katakan di awal selalu 19 ya, Bu. Nah, 2019 itu sudah pernah masuk dengan saya. Betul kali saya itu adalah tipe dosen yang memperhatikan kehadiran, sopan santun kalian, etika kalian, attitude kalian, ya. Saya perhatikan sekali itu. Ya, kalau ada mahasiswa yang ngomong, jangan kalian pikir karena melalui Zoom saya tidak melihat, saya melihat itu. Cuma belum pernah saya cokeh aja, ini belum saya naikkan aja ke kalian gitu. Belum pernah saya tegur kalian. Ya, kondisi kalian itu tidak sedang mengikuti perkuliahan, tapi nongkrong di sana, nongkrong di sini, di mana-mana. Nah, itu saya lihat semua, jangan kalian kira-kira saya tidak melihat. Nah, ketika saya lihat itu, saya langsung mencatat. Di samping saya itu selalu ada buku catatan. Baik itu mahasiswa yang menjawab, mahasiswa yang tidak sesuai aturan yang mengikuti perkuliahan lagi jalan-jalan, itu saya catat, itu saya lihat namanya siapa. Saya langsung berikan nilai minus untuk yang bersangkutan, ya. Jadi jangan tanyakan ke saya nanti, kok nilai saya kok bisa jadi minus ya, sedangkan nilai ujian saya bagus. Tuh, ya. Ada yang kurang berarti dari kalian, ya, kalau hasil akhirnya minus gitu. Paham ya? Paham Bu. Karena itu sedikit mengganggu saya. Saya beberapa MK saya perhatikan si mahasiswa ketawa-ketawa gitu. Zoom-nya aktif, dia lagi ngomong-ngomong sama teman-temannya, lagi nongkrong, lagi di pantai, di laut. Aduh. Saya kalau memang tidak bisa hadir, saya katakan ke kalian, saya ikut pelatihan, saya tidak memaksakan gitu, ya, untuk mengajar kalian. Saya ada pelatihan, itu saya ada rapat, itu saya tidak bisa masuk. Nah, itu saya kabari gitu. Tapi kalian kalau kesibukan kalian hanya untuk jalan-jalan, apakah itu wajar? Itu tanya sendiri ya ke diri kalian. Jangan salahkan saya kalau nantinya saya mengurangi nilai kalian. Oleh karena itu saya katakan, saya belum menyuruh kalian untuk menonaktifkan kamera.
Tolong diaktifkan kamera. Bagi yang tidak mengaktifkan kamera, mohon maaf, saya anggap tidak hadir. Ya, yang menonaktifkan kamera, mohon maaf, saya anggap tidak hadir. Ya, untuk pertemuan terakhir sedikit apa-apa lah ya. Ada sedikit punishment dari saya, ada hukuman dari saya gitu. Jadi tolong diaktifkan kameranya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tidak boleh ya kalau seandainya LQ-nya kecil dari 1, dan itu untuk setiap LQ itu, baik itu produksi dan nilai produksi, harus besar dari 1 agar memenuhi syaratnya. Ya, kenapa? Syaratnya ya seperti itu, untuk LQ itu besar dari 1. Nah, kalau kalian lihat di sini, Sukabumi, Garut, semuanya itu besar dari 1 nilai LQ produksinya, ya, 3,11, 3,03. Nah, ini nilai-nilai yang paling besar. Bu, besar dari 1, ada yang 1,1, Bu, ada yang 4,1, yang mana yang kami pilih, Bu? Ya, otomatis yang nilai paling besar, ya. Ambil nilai 6 spesies dengan nilai LQ-nya paling besar. Dan itu berlaku untuk LQ produksi dan juga LQ nilai produksinya, ya. Nah, itu. Jadi ada, kita lihat LQ produksi, LQ nilai produksi, dan LQ nilai produksi. Nah, ini kita masuk ke kriteria ketiga. Masuk ke kriteria ketiga itu tadi pakai scoring, ya kan? Nah, kita lihat scoringnya seperti apa tadi. Udah lihat nggak? Kalau yang 3 itu menyatakan apa, yang 2 itu menyatakan apa, yang 1 itu menyatakan apa. Nah, 3 itu potensial tinggi untuk diekspor. Ini contohnya daun tuna dan udang, ya. Kemudian potensial sedang. Potensial rendah untuk diekspor, itu jenis ikan lainnya, gitu ya. Nah, ini. Jadi masing-masing tuna, ini termasuk apa? Potensial untuk diekspor. Ini nilainya adalah 3. Dan cakalang apa? Sedang, gitu ya. Supaya nilainya 2. Nah, ini scoring. Gitu ya. Scoring ini, ada pertanyaan nggak dari kalian, Bu? Bagaimana kita bisa men-scoringnya, berdasarkan apa nilai 3, 2, 1 ini kita tetapkan? Kenapa nggak ada yang tanya ke saya? Atau udah paham semua? Berdasarkan apa, Bu? Kita kasih setiap spesies itu dia 3, kita kasih spesies B ini nilainya 2 gitu. Dari mana kita tahu, Bu, dia potensial untuk diekspor atau tidak gitu? Kok nggak ada yang nanya ke saya? Nah, saya nanya ke kalian gitu, mungkin kalian sudah paham. Nah, berdasarkan apa? Bagaimana kita mengetahui si jenis A ini, si jenis B ini potensial untuk diekspor, tidak potensial untuk diekspor? Dari mana kita ketahui? Ada yang bisa kasih pendapat? Izin bicara, Bu. Ya, silakan. Siapa? Novel, ya? Mungkin menurut saya, Bu, kan itu bisa nilai dari segi SDA-nya, Bu. Kemudian kualitas dari SDA tersebut. Gimana maksudnya, Novel? Kualitas SDA-nya itu maksudnya dari segi jumlah dari ikan tersebut, Bu, di apa namanya, di perairan, di alam. Kualitas atau kuantitas? Bisa dinilai dari kedua segi tersebut, Bu. Misalkan kuantitasnya banyak gitu kan. Tapi kalau misalkan kualitasnya nggak bagus kan nggak diekspor juga gitu kan. Kebanyakan yang diekspor tuh yang kualitas bagus, Bu. Iya. Kebanyakan ikan yang diekspor itu kualitas bagus. Nah, ada 2 tipe ya. Kita bisa melakukan apa? Wawancara ke responden. Respondennya siapa? Nelayan boleh. Siapa kemudian? Si industrinya, ya, pengelola industrinya. Nah, kita lihat, misalkan kalau contohnya di Aceh itu ada, kalian tahu kan ada perusahaan ekspor tuna gitu? Tahu kan di Aceh ada? Tahu ya. Nah, mungkin nanti kalau ada yang PKL bisa ke industri tersebut gitu ya, mengenai pengolahan atau ekspor tuna ini. Nah, ketika kalian masuk ke sana, nanti kalian pasti tahu ada jenis-jenis ikan, walaupun sama-sama tuna nih, tapi ada grade-nya, grade A, grade B, grade C gitu ya.
grade ini dilihat seperti apa tadi seperti yang Noval katakan.